wanita diazab, disiksa oleh Allah gara-gara kucing. Tapi di sini bukan hanya wanita nggih, laki-laki nggih saged. Memang kasusnya ini adalah wanita. Tapi iso juga laki-laki masuk kategori ini, tidak hanya wanita. Melet-melet menjulurkan lidahnya, yakulus saro minal atosi, lidahnya digembur-gemburkan, napa digembur-gemburkan, dijulurkan ke tanah minal atosi, saking nemene lenglak. Barang kula ibarate nyampe bibir sungai, bibir sumur, loh kok ono anjing sedang menjulurkan lidahnya saking ngelai. Fakolar rojulu, akhirnya laki-laki yang habis minum dan kehausan tadi itu terus minum, mau naik ke atas, batin tok. Fakolar rojulu, laki-laki itu membatin, laqad balaghu hadzal kalba, jangan-jangan anjing ini sedang mengalami kasus seperti saya yang barusan, alias ngelak tadi. Rasa ibanya muncul. Nek kira-kira jenengan sebagai orang Islam terus ketemu anjing ngoten niku nesu mboten? Nggih, dikusak iso dipandhem balang nggih. Salah apa kok dibandem kan ngoten. Dalam konteks pernajisan oke, kita sepakat, tapi dalam konteks setiap apa judulnya tadi? Fi kulli kabidin rodbatin ajrun. Setiap yang bernyawa ada benih, kita mencari pahala di dalamnya. Ngoten. Jadi setelah kita setelah laki-laki tadi itu melihat anjing yang dalam kondisi kehausan, berkata lagi, laqad balagha hadzal kalba minal atosi, jangan-jangan laki-laki anjing ini juga kehausan seperti saya, mislul ladzi kana balagha minni, yang barusan saja saya alami. Dan enak juga ternyata setelah saya minum dalam kondisi kehausan, enaknya bukan main. Akhirnya fanazalal bi'ro, laki-laki ini turun teng pundi? Sumur, pinter nggih. Al-bi'ro, turun lagi ke sumur. Akhirnya famala aku fahumaan, akhirnya laki-laki itu karena posisinya pakai sepatu, berarti orangnya ini orang dinas, pakai sepatu. Niki dinas pundi niki? Jadi orangnya baik ini umum pakai sepatu, saking ngelak lah ya wong dinas kok sampai ngelak, turun naik ke atas, ngerti anjing kehausan, turun lagi mau mengambilkan air untuk anjing tadi. Fanazalal bi'ro famala khuffahu ma'an, akhirnya sepatunya kuf niku sepatu dipenuhi ma'an, air. Anjing itu kan trimo ing pandum nggih, nggak pernah tau nek dalam kondisi haus itu terus dikasih minum, ini bekas sepatumu yo, mboten pernah tau. Jadi anjing itu dalam kitab Kasifatus saja Sarah Safinatun Najah itu ada 10 keistimewaan anjing yang tidak bisa dimiliki oleh manusia. Salah satunya qanaah, nggih nrimo ing pandum. Terus yang kedua, orangnya sabar. Yang ketiga, dia sesuai dengan majikan. Dalam konteks manusia, kita harus sesuai dengan majikan. Dalam hal ini adalah Gusti Allah. Kita harus menuruti perintahnya lah. Sholat, poso. Itu anjing itu ada nilai tersendiri baik. Itu dalam kitab Kasifatus saja Sarah Safinatun Najah. Kapan-kapan ngaji masalah keistimewaan itu. Tapi sekali lagi bukan berarti jenengan kula suwun ngingu anjing. Mboten ngoten nggih. Cuma hikmah daripada pagi ini biar kita ada kasih sayang kepada yang bernyawa, termasuk hayawan yang enggak berakal, apalagi kepada manusia.
manusia. Niki pun kelamaan tuh Bu pengaosane. Kok ada suara piring terus nggih ketua nggih. Nyindir niku. Wah, Pak Muin kok denger ya. Janjange mboten denger tapi kan mengganggu nanti. Kring. Ngoten nggih, mboten apa dilanjutkan. Oke, dilanjutkan terus. Nyampe mana tadi? Mislul ladzi kana summa amsakau bi fihi hatta raqiya. Akhirnya sepatu tadi itu amsakahu bi fihi sambil digigit. Tapi di dalam sepatu tadi itu diisi air hatta raqiya, lalu dia naik lagi kakinya untuk pegangan ngerangka, terus mulutnya untuk membawa air yang ada di sepatunya. Perjuangannya pripun? Nggak bisa dibayangkan. Hadis yang lain kan selama ini yang kita dengar wanita. Selama ini yang kita dengar wanita atau pelacur itu menurut bahasa Jawa Timurnya the begenggek, napa? Sebegenggek-begenggeknya orang, sepelacur-pelacurnya orang, bukan hak kita mengelek-ngelekkan dia. Iso-iso malah pahala poso, sholat, amal ibadah kita digrogoti oleh orang yang kita jelek-jelekan itu. Nggak, biarin. Ini minggu-minggu ini sedang lagi hot-hotnya nggih, mboten usah ikut-ikutan dia, ngelek-ngelekan dia, meneng mawon, biar lebih enak. Mboten hak kita, mboten kewajiban kita itu membuat mengelek-ngelekkan orang itu. Wong kita itu bukan menilai perbuatan sejauh, tapi kita yang penting adalah berbuat baik, menyampaikan kebaikan, gitu aja pun. Mana tadi sebentar nggih, fasakol kalba, kemudian air itu setelah sampai bibir sumur, air itu dikekkan. Dikekkan itu dikasih fasakol kalba, akhirnya diminumkan kepada anjing. Fasakarallahu lahu. Melihat kejadian laki-laki, dalam cerita hadis ini memang laki-laki ini adalah pendosa, laki-laki yang banyak dosanya, tapi dengan jiwa ikhlasnya. Hadis ini rata-rata dimasukkan dalam kitab tasawuf, termasuk di Tambul Wafilin As-Samarqandi, dalam Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Rata-rata hadis cerita ini pasti dimasukkan dalam teori bab ikhlas. Kenapa? Karena waktu itu nggak ada siapapun kecuali si dia dan anjing, nggak ada orang lain. Sekarang kan sudah banyak saksi Android, ngoten nggih? Nggih, mau ngasih bantuan di-upload, penguploadan dimulai. Sudah terlalu banyak teori nopo niku riya nopo sum'anya. Bedo. Artinya apa? Jangan sampai ada seorang jamaah tanya sampai datang ke rumah, Pak Muin, kemarin ada Pak Ustadz, Pak, boleh ku Pak katanya ngingu anjing. Lah kok boleh? Iya Pak Muin, katanya gara-gara pernah lo ada yang ngasih minum anjing terus dimasukkan surga. Itu hadis nih jenengan praktekkan detik ini belum tentu bisa menjamin dimasukkan surga, diampuni terus. Kenapa? Anjing sudah dalam kondisi tidak kelaparan dan kesendirian dalam padang. Ngono ceritane. Artinya apa? Berarti tidak hanya untuk anjing hadis ini, dalam konteks sekarang kita harus lebih luas berbuat baik kepada orang lain. Ngoten bu caranya. Jangan langsung bus pulang terus beli anjing, jangan. Sampai ya Allah, jangan sampai ada orang yang nopo niku namine agamanya Islam, tapi dia nopo niku jual beli anjing. Anjingnya niku mboten dipotong, tapi nek menjual niku disekap. Disekap katanya lebih mahal sedikit dan dagingnya katanya yang sudah mencoba itu lebih enak. Wong kula nggih dereng ngerti rasane pripun, kan ngoten.
Ngeten niki Bu, saya menilainya bukan dari hukum Islam najis tidaknya. Itu sudah banyak ustadz yang menyampaikan, sudah banyak insya Allah, bukan hanya saya menyampaikan bahwa najis anjing itu tidak boleh dipelihara bagi orang muslim. Tapi cara membunuhnya itu loh, kalau dengan disekap dalam satu tempat, katanya nanti kalau meninggalnya dalam kondisi tidak dipotong, ngoten niku jerik dagingnya lebih kenyal. Makanya Bapak Ibu-ibu, kena opo kalau kita memotong hewan kurban kok disuruh mempertajam biar nggak menyiksa? Kan diusahakan cuma 2 kali, sret nek motong hewan kurban itu. Jangan malah dikono sama HP-an, mboten niku. Jadi jangan sampailah wong ini menyiksa. Lah yang ini makanya ada teori mafhum mukhalafah. Ada orang diampuni dosanya hanya karena dianggap sepele amalan itu, memberi minum anjing. Tapi juga ada amalan yang juga dianggap sepele. Sepele kan? Wow, anjing barang enggak halal dalam arti najis saja kok akhirnya membunuhnya juga dengan cara sadis, berdosa. Nggak usah banyak dalil, niku langsung berdosa karena itu termasuk hewan hayawan. Wong ini di sini mangkirian tak bacakan langsung terus. Melihat kondisi laki-laki yang berbuat baik kepada seekor anjing dengan memberi minuman karena rasa ibanya itu, fasakarawwahu lahu. Nah, yang menjadi fa'il kan subjeknya kan Gusti Allah. Fasakara mongko mengucapkan syukur sapa Allah Gusti Allah lahu kepada laki-laki itu. Artinya apa? Seketika itu Gusti Allah, terima kasih Mas, kamu sudah belas kasihan kepada makhlukku yang bernama anjing. Faghofarolah, akhirnya laki-laki itu diampuni dosanya. Setelah Rasulullah ceramah ngoten, dadi niki qalu ya Rasulullah, dadi pakai karikatur sekarang. Rasulullah ceramah, "Hei sahabat, rungokkan. Suatu saat ada seorang laki-laki dalam satu perjalanan, tiba-tiba di perjalanan itu ngelak. Akhirnya dia menemukan sumur, turunlah laki-laki itu untuk segera minum air sumur itu. Setelah dia sudah nggak haus, dirasa cukup, dia keluar naik ke atas bibir sumur. Tiba-tiba dia menemukan atau mengetahui anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Wahai sahabat-sahabat, ceritanya Rasulullah ini, akhirnya laki-laki itu yang pendosa tadi iba, oh paling anjing ini punya rasa haus seperti saya barusan tadi, mesake yo tak keilah, mesake nggak bakal anjing bisa turun sendiri. Turunlah laki-laki itu sambil melepas sepatunya itu dikebai air, akhirnya naik ke atas sambil digigit sepatu itu. Perjuangannya itu loh sampai atas, langsung laki-laki itu mengekekkan air itu, memberikan kepada anjing tadi. Setelah itu Gusti Allah di dalam persembunyiannya, dalam tanda kutip, makasih wahai laki-laki, fasakaruwahu lahum, terima kasih. Setelah gitu Rasulullah menjelaskan, qalu ya Rasulullah, sahabat di belakang sambil sendean, sambil ngelirik konsumsi hidangan sudah siap belum. Qalu ya Rasulullah, fa innalana fi hadhil baimi la ajron, apakah di setiap bahaim Rajakaya la ajron ada benih-benih kita untuk mencari pahala di dalamnya? Faqala, ditimpali oleh Rasulullah, naam, iya, fi kulli kabidin rodbatin ajrun, setiap yang bernyawa pasti ada pahala untuk apa itu, pasti ada pahala jika kita berbuat baik kepadanya. Berarti anjing itu juga agamanya napa? Agamanya napa anjing niki? Enggak punya agama, nggih.
Jadi ketemu orang yang beda agama, selama dia nggak menyakiti kita, nggak melanggar hak-hak kita, kita dalam konteks kemanusiaan tetap wajib memberikan rasa kasih sayang. Ngoten Pak. Monggo enten pertanyaan 1 2 3. Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Oke. Jadi kami kira cukup Ibu-ibu. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini ada hikmahnya yaitu kasih sayang kepada makhluk Tuhan tak pandang apapun jenis dan agamanya. Kita berdoa, doa khusus Covid niki nggih. Jadi doa sing paling makbul itu dari jenengan sendiri. Tapi cuma rahasianya itu kata kuncinya harus dipegang dulu. Kayaknya sudah pernah saya sampaikan, yaitu pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di waos pengtik 3. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang pertama selesai kerentek, ya Allah hanya datang panjenengan kula nyembah lan hanya datang panjenengan kula nyuwun pertolongan. Nyembah dulu baru nyuwun. Nah, kita sering dibalik-balik nyuwune terus nyembahe kadang-kadang. Ngoten nggih. Niku ping 3 dikerentek, nyuwun tulung ya Allah corona minggato, corona minggato, corona minggato. Ngono. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sami, artinya sami dikerentek. Niku lebih makbul. Baru niku mangke ndonga bareng-bareng. Ngoten nggih? Liridho illa bisawadi Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyatihi wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanikal karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biya qalbina wa tanfa'u biya ulumina tahdi biya qaumina tukhlisu biya qalbina tarfa'u biya darajatina. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fil iman wa imanan fi husnil khuluq wan najahatan wa rahmatan minka wa afiyatan minka maghfiratan minka wa ridwana. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darakis saqa wa su'il qada wa samadatil ada. Allahumma inna na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika min ghalbatid daini wa qahrir rijal Allahumma hasbi rabbu minal marbubin hasbiyal khaliqu minal mahlukin hasbiyan nasiru ala jami'a doi majlis talim BBC babul khair sono sewu minal mansurin hasbiyar roziku ala jami'a doi majlis talim ahad bagi masjid babul khair sono sewu minal marzuqin hasbiyal qahiru minal maqhurin hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasr la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf. In khairon faminallah wa in syarrun saking kira wa ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.